Gimana sih caranya si bapak-bapak digital imigran yang satu ini, yang lagi ngomong ini, memanfaatkan teknologi artificial intelligence? Halo, apa kabar? Gua Rane, dan episode ini gue persembahkan buat teman-teman gue sesama generasi digital immigrant karena gue mau sharing tentang gimana cara gue pakai AI untuk keseharian gue. Oh ya, digital immigrant ini adalah istilah yang diperkenalkan oleh seorang penulis bernama Mark Prensky untuk orang-orang yang lahir sebelum era digital tapi mengalami masa-masa teknologi digital. Makanya dibilang immigrant. Jadi mereka, kata Om Prensky, meskipun sudah mengadopsi teknologi, tapi mereka masih menunjukkan accent atau logat atau pola-pola berpikir dan bertindak dari era-era pra-digital atau era analog. Does that sound familiar to you? Selamat, Anda adalah generasi digital immigrant. Apa kabar, Pak? Masih suka nyoret-nyoret pakai kertas, Pak? Masih suka ngomel lihat anak buah lu lebih suka pakai WhatsApp ketimbang email buat komunikasi? Masih suka marah-marah karena anak-anak sekarang kerjanya ngandelin AI kayak ChatGPT? Sabar, Pak, sabar. Tekanan darahmu, Pak, sabar. Bahkan ya, bapak-bapak, ibu-ibu, di era ketika artificial intelligence makin merajalela kayak sekarang ini, gue baru tahu ada juga generasi yang disebut sebagai digital refugees atau pengungsi digital. Istilah ini diperkenalkan oleh Mark Benioff, CEO dari Salesforce di World Economic Forum di Davos tahun 2017. Belum lama, 2017. Bentar, gue lupa ya dia bilang apa sih tepatnya. Bentar. Gue tanya asisten gue dulu ya. Baik, si Benioff ini ngomong apa ya persisnya soal digital refugee waktu di Davos tahun 2017? Cariin dong kutipan langsungnya. Thank you. Mark Benioff, CEO Salesforce, pada World Economic Forum di Davos tahun 2017 menyatakan, "Saya berpikir sekarang tentang bagaimana kecerdasan buatan akan menciptakan pengungsi digital dan bagaimana orang akan kehilangan pekerjaan puluhan juta orang di seluruh planet ini karena teknologi bergerak maju dengan sangat cepat." Thank you, Yi. Gue lupa ngenalin ya. Ini asisten pribadi gue, namanya Mbak Ai Supriyati, lengkapnya gosip panggilnya biasanya Ai aja. Yi, tolong kenalin diri dulu ke teman-teman pendengar podcast Gen B ini. Baik, halo semuanya, perkenalkan saya Ai Supriyati, asisten pribadi dari Om Rane di podcast Gen B. Tugas saya di sini adalah membantu Om Ren untuk membuat konten podcast ini semakin menarik dan informatif, termasuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seru yang muncul. Jadi saya selalu siap mendampingi di balik layar dan tentu saja di depan mic kalau diminta. Senang bisa menjadi bagian dari perjalanan podcast Gen B bersama kalian semua. Oke. So, kembali ke laptop. Jadi ya Pak, Bu, suka nggak suka, AI adalah dunia baru kita. Setelah era digitalisasi yang kita alamin dulu, masih inget kan zaman dulu, komputernya masih pakai DOS, ngetiknya pakai WordStar, spreadsheet-nya pakai Lotus 123, nyimpen datanya masih pakai disket ewer-ewer. Ingat nggak tuh Pak? Ingat nggak? Itu udah lewat jauh banget. Sekarang orang udah ngomongin AI, Pak. Kecerdasan buatan, artificial intelligence, Bu. Nah, sebelum bapak-bapak atau ibu-ibu ngomel, AI kayak nggak punya otak sendiri aja. Ya, nggak salah sih. Mungkin ya, bapak-bapak atau ibu-ibu ini masih trauma gara-gara nonton film Terminator tahun 84 yang siapa? Arnold Schwarzenegger itu. Emang ngeri sih kan di film itu, sistem AI yang canggih namanya Skynet itu malah korslet dan berbalik menyerang manusia, terus memicu bencana nuklir. Ingat kan Pak? By the way, nonton Terminator dulu pakai Laserdisc atau jangan-jangan masih pakai Betamax Pak? Jujur aja ya, gua baru beberapa bulan ini agak serius pakai AI, terutama ChatGPT yang paling dasar lah ya. Ya, buat nyoba-nyoba aja sih, bukannya nggak mau, tapi jiwa digital imigran gue itu suka memberontak gitu, Pak. Apalagi gue sering lihat tuh iklan di Instagram yang lewat di timeline gue di Instagram yang tulisannya, mau bikin buku dalam 24 jam, bayar sekian ratus ribu. Pret. Bikin buku 24 jam. Bikin buku segitu cepet, siapa yang mau baca? Ya nggak? Emang gila sih nih ChatGPT. Tapi ya Pak, ada temen gue, ya satu generasi dengan kita lah, yang cerita kalau dia pakai AI itu buat jadi asisten pribadi, jadi personal assistant. Dan akhirnya gue coba dong cara dia dan ternyata, wah enak juga nih. Dan akhirnya gue jadi ikutan, gue jadi ketagihan. Dan hidup gue berubah total sejak itu. Dia bisa bantu riset yang jelimet sekalipun, dan ini berguna terutama buat kita yang udah mulai pelupa ya Pak ya.
buat brainstorming, buat editing, buat diminta pendapatnya, dan lain-lain. Ya, emang asisten pribadi yang namanya AI ini pastinya nggak bisa disuruh buat kopi sih. Tapi bisa nggak ya? Kita coba aja tanya ya. Yi, bentar Yi. Tolong buatin gua kopi dong, kopi hitam ya. Gulanya dikit aja. Waduh, kalau bikinin kopi beneran belum bisa nih. Tapi kalau bantu kasih resep kopi nikmat, gampang banget. Mau yang klasik kayak kopi tubruk atau latte yang creamy? Oh, oke. Jadi gue tuh punya GERD, punya masalah lambung. Jadi kopi apa ya yang aman buat lambung ya? Kalau Om mau kopi yang aman buat lambung, pilih jenis kopi yang rendah keasaman, low acidity, dan lebih ramah di perut. Oke, thank you. Tuh kan, nggak bisa kan bikin kopi, tapi mungkin ya 10 tahun ke depan atau jangan-jangan 5 tahun ke depan udah ada tuh teknologi yang bisa kita suruh bikin kopi. Atau mungkin sekarang udah ada teknologi itu, cuma kita belum terekspos aja atau harganya mungkin masih mahal, nggak tahu. Tapi ya, seperti yang gue bilang tadi, Pak, gue akhirnya pakai AI buat jadi personal assistant gue. Jadi asisten pribadi, dan ini ada 3 hal yang paling sering gue pakai dari sekian banyak fitur-fitur lainnya di ChatGPT. Gue fokus ke 3 hal ini. Yang pertama tuh untuk manajemen informasi. Jadi Pak, di dunia maya ini data dan informasi itu berceceran di mana-mana Pak. Google ya emang bisa sih, Google ngebantu kita buat menyusuri data-data itu buat kepentingan kita. Tapi kita kan masih harus menafsirkannya, kita harus analisanya, harus baca satu-satu. Nah, dengan ChatGPT jadi lebih canggih lagi. Termasuk kita dibantu untuk analisa, kita bisa mengidentifikasi trennya, menyajikannya dengan lebih mudah lewat misalnya tulisan. Kita bilang, gue minta 1 atau 2 paragraf aja ya, maksud maklum lah otak gue udah lemot sekarang gitu, bisanya gitu. Itu bisa dilakukan. Contohnya nih, kebetulan gue lagi nulis tentang data jumlah anggota kabinet pemerintah Indonesia dari tahun ke tahun dibandingkan dengan kabinetnya Prabowo. Nah, sekarang kita panggil ya si AI ya. Yi, tolong cariin tren jumlah kabinet Indonesia dalam sejarah. Jadikan satu narasi, 1 paragraf aja lah. Jangan cuma data mentah ya. Terus lihat kecenderungannya, mana yang terbesar, yang terkecil, dan bandingkan dengan kabinet Prabowo yang sekarang. Jangan lupa, cantumin rujukannya ya. Baik, sepanjang sejarah Indonesia, jumlah menteri dalam kabinet bervariasi signifikan. Kabinet dengan jumlah menteri terbanyak adalah Kabinet Dwi Koratuda pada era Presiden Soekarno, yang mencapai 132 menteri. Sebaliknya, Kabinet Susanto memiliki jumlah menteri paling sedikit, yaitu 10 orang. Saat ini, Kabinet Merah Putih di bawah Presiden Prabowo Subianto terdiri dari 48 menteri, menunjukkan peningkatan jumlah dibandingkan kabinet sebelumnya. Gokil kan? Perlu waktu cuma beberapa detik bagi AI untuk mencari data-data itu. Bayangkan kalau kita harus googling, pelajarin satu-satu, baca satu-satu, kita bikin kesimpulannya, kita analisis, kita lihat trennya segala macam. Capek, Pak. Kapan nulisnya? Kalau gue sih mikirnya begitu ya. Atau misalnya gini, nih, ini masih baru nih. Yi, kalau lihat data, kira-kira menang mana ya seandainya Mike Tyson lawan Batman? Waduh. Kalau Mike Tyson dan Batman bertarung, hasilnya sangat tergantung pada konteks. Tyson, sebagai petinju legendaris, memiliki kekuatan fisik luar biasa dan pengalaman bertarung di dunia nyata. Namun, Batman membawa keunggulan teknologi, taktik, dan pelatihan seni bela diri yang jauh melampaui tinju. Jika ini adalah duel di ring tinju dengan aturan yang ketat, Tyson mungkin unggul. Tapi jika di medan bebas di mana Batman bisa menggunakan gadget dan strategi, kemungkinan besar Batman akan menang. Keduanya hebat, tapi kemampuan serbaguna Batman memberinya keunggulan di luar ring. Masuk akal. Jadi gitu, kebiasaan gue adalah gue selalu minta si AI ini buat cantumin rujukan. Soalnya kadang-kadang ChatGPT ini suka ngasal juga. Jadi itu cara kita memperlakukan personal assistant kita yang namanya ChatGPT itu. Personal assistant modern kita sekarang. Jangan diajak dinner, Pak. Nanti ibu malah marah. Emang ada yang ngajak dinner personal assistant-nya ya? Sudahlah. Lanjut. Yang kedua yang sering gue pakai juga, yang kedua itu untuk penerjemahan. Ini paling sering gue pakai, Pak. Jadi kan ChatGPT itu menggunakan apa yang disebut sebagai Natural Language Processing atau NLP. Jadi dia bisa memahami, memproses, dan menghasilkan bahasa manusia. Dan teknologi ini memungkinkan ChatGPT untuk mencoba memahami konteks omongan kita, menjawab pertanyaan kita, menerjemahkan, atau melakukan tugas-tugas yang berbasis bahasa lainnya. Bahkan kita bisa minta dia untuk manggil gua om atau pak atau apa gitu biar lebih akrab. Jadi dengan kata lain, tinggal kita ajak ngobrol aja. Jadi bayangin, itu PA lu mau dibayar berapa kalau dia bisa macam-macam bahasa. Nih kayak begini nih. Yi, gua mau kirim email ke calon klien di New York yang mau beli produk kita. Isinya kurang lebih begini. Yang terhormat Bapak Direktur di tempat. Sehat-sehat aja, Pak.
Mohon maaf nih Pak, tapi Anda memberikan penawaran yang terlalu kecil untuk produk makanan tradisional bernama gemblong buatan perusahaan kami. Apa bisa dinegosiasikan ulang lagi? Hormat saya, Rane. Terjemahin dong ke bahasa Inggris sih. Baik. Dear Mr. Director, I hope this message finds you well. I regret to inform you that the offer you have made for our traditional gemblong product is too low. Would it be possible to renegotiate? Sincerely, Rain. Keren kan? Personal asisten lu bisa bahasa Jepang, Pak? Hai bisa. Terjemahin yang tadi ke bahasa Jepang buat calon klien kita di Tokyo. 背景、取締役様、お世話になっております。恐縮ですが、弊社の伝統的な食品、ゲンブロンに対するご提示いただいた価格は少々低すぎるように思います。再度ご交渉いただくことは可能でしょうか？何卒よろしくお願い申し上げます。敬具、ラネ。Keren kan, Pak? Mau pakai bahasa Jawa, Pak? Pakai bahasa Jawa? Boleh. Terjemahin juga ke bahasa Jawa, Kula nuwun, Pak Direktur ingkang kinurmatan. Kula nyuwun pangapunten. Nanging tawaran panjenengan tumrap produk tradisional gemblong saka perusahaan kula kirang cekap. Menapa saged dipun rembug malih? Matur nuwun sanget, Rane. Itu kesaktian ChatGPT yang sering gue pakai. Dulu gue sering banget translate pakai Google Translate dan masih banyak hal yang harus gue utak-atik lagi ya bahasanya supaya lebih bagus gitu. Tapi dengan AI, dengan ChatGPT ini lumayan bagus loh bahasanya dan sedikit banget gue bikin editan. Jadi itu dia, PA gue bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Jepang, bisa bahasa Jawa, bisa bahasa macam-macam. PA lu bisa nggak? Hey. Yang ketiga itu gue pakai ChatGPT untuk problem solving atau untuk rekomendasi, bukan hanya urusan kerjaan, tapi kadang-kadang juga urusan personal. Ya, namanya juga kan PA, personal assistant. Gue bisa minta AI untuk macam-macam hal, misalnya soal produktivitas waktu nih. Jadi gue udah mau pulang, masih ada waktu 3 jam sebelum bubaran kantor, dan gue minta saran dia. Misalnya begini nih, gue punya waktu 3 jam ke depan sebelum gue balik, dan ada 3 kerjaan yang belum gue beresin nih. 1, bikin draft script untuk meeting hari Senin. 2, proposal penawaran untuk klien yang mau ketemu hari Senin sore. 3, nulis blog untuk publish besok. Mana ya yang menurut lo harus gue kerjain duluan, terus mana yang bisa kita lanjutin di rumah? Soalnya perjalanan ke rumah lo tahu sendiri kan, sampai 2 jam lebih. Om dengan waktu 3 jam sekarang dan perjalanan pulang 2 jam, prioritas pengerjaan bisa diatur begini. Prioritas di kantor. 1, draft script untuk meeting hari Senin. Script untuk meeting biasanya butuh fokus dan waktu untuk menyusun alur yang jelas. Lebih baik dikerjakan sekarang saat suasana kerja masih optimal. 2, proposal penawaran untuk klien Senin sore. Penting untuk menyelesaikan proposal karena waktu bertemu klien lebih dekat. Dan ini langsung terkait dengan peluang bisnis. Blog lebih fleksibel. Karena perjalanan ke rumah cukup lama, Om bisa mulai brainstorming atau menulis draft awal di perjalanan. Misalnya lewat ponsel atau catatan digital. Kalau energi cukup, selesain di rumah. Dengan cara ini, tugas yang paling krusial selesai di kantor, dan Om tetap punya produktivitas di perjalanan. Gila ya? Ya mungkin lo mikir, simple nih Pak. Urusan begini aja lo tanyain ke ChatGPT. Pak, kadang-kadang nih dengan zaman modern sekarang, udah banyak hal yang bikin kita itu nggak sempat mikirin hal-hal yang remeh begini. Apalagi untuk level CEO, direktur, atau emang dasarnya ya udah mulai gejala pikun aja kan Pak. Susah mengorganisir waktu. Tanya aja sama ChatGPT, dia bisa ngasih saran. Bahkan untuk hal yang remeh-temeh kayak gini aja, si AI bisa bantu kita. Jadi gini nih ceritanya nih, bapak-bapak suka pusing nggak mikirin beliin hadiah istri untuk ulang tahun apa? Coba deh tanya AI. Jangan lupa kasih data yang selengkap mungkin biar saran si Mbak AI ini lebih mantap lagi. Jadi misalnya begini nih, istri gua mau ulang tahun. Nah dia itu nggak suka bunga, nggak suka barang-barang mahal, apalagi hal-hal yang menye-menye kayak puisi-puisi cinta gitu. Ya malu udah umur segini masih cinta-cintaan. Enaknya dibeliin apa ya, Wah, Om, karena istri nggak suka hal-hal yang biasa seperti bunga atau barang mahal, mungkin bisa coba sesuatu yang lebih personal dan meaningful. 1, voucher makan di restoran baru yang belum pernah kalian coba. Pilih tempat yang unik dan bikin pengalaman spesial tanpa ribet. 2, barang praktis sesuai hobinya, seperti alat masak keren, organizer, atau sesuatu yang sering dia gunakan sehari-hari. Simple, meaningful, dan realistis.
Oke, balik ke urusan kerjaan ya mentang-mentang PA terus lu suruh macam-macam urusan pribadi, ya nggak gitu juga Pak. Tapi ada satu hal yang gue paling males ngerjainnya sih, yaitu bikin PowerPoint. Gue tuh udah kebiasaan ya kalau mau presentasi gue nulis artikel lengkapnya, baik selengkapnya ataupun poin-poinnya aja, tapi gue males bikin PowerPoint-nya karena apa? Kan harus diurut lagi tuh apa yang akan dibahas berikutnya, terus ketika gue mau ngomong, gue harus punya cue card, itu biasanya gue paling malas ngerjain. Nah, kalau udah gitu, gue tinggal upload aja tuh materi gue ke ChatGPT, terus nanti Mbak Ai yang akan mencoba membuatkannya dalam poin-poin atau kerangka-kerangka untuk PowerPoint, untuk cue card, bahkan cue card nanti udah ada sarannya, mana yang harus gue omongin ini, yang sebaiknya gue kedepanin ini, yang sebaiknya nanti gue berikan penegasan ini, semuanya lengkap dibuatin. Kalau PowerPoint ya kadang-kadang tinggal kita buatin desainnya aja sih. Kalau desain mah buat gue masih oke lah, masih gampang lah. Pakai Canva aja beres. Atau misalnya gue punya satu artikel yang mau gue pakai buat tulisan, tapi gue males banget bacanya, panjang banget, 2 halaman. 2 halaman masih panjang. Ya emang begitulah kenyataannya. Jadi apa yang gue lakukan, gue tinggal upload aja ke ChatGPT atau gue kasih linknya ke ChatGPT, terus minta rangkumin. Beres Pak. Ya, ada banyak banget sih yang bisa dilakukan. Bahkan gue pernah minta ChatGPT buat ngomentarin cerpen lama gue. Not bad banget hasilnya, men. Coba cek di blog gue, suarane.org, ada dokumentasinya di situ. Gue copy-paste lengkap obrolan gue dengan si AI ini. Jadi, bapak-bapak, ibu-ibu, generasi digital imigran yang terhormat, nggak ada salahnya kita belajar AI. Nggak ribet. Malah dengan teknologi generative AI dan natural language processing atau NLP tadi, nggak usah bayangin lu harus jadi programmer yang kayak di film-film gitu. Nggak. Semuanya alami, semuanya natural. Tinggal diajak ngobrol. Cuma bedanya ya harus pakai logika ya. Ngomongnya, misalnya harus lengkap datanya, lu perlunya apa. Lu ngomong sama anak sendiri aja kan masih harus pakai logika kan. Harus jelas ngomongnya. Jelasin apa yang lu mau dan makin rinci, makin lengkap dan akurat jawabannya. Terus, ChatGPT itu, ini kebiasaan gue juga ya, ChatGPT itu sering gue feed dengan data-data dan minta dia untuk menyimpannya di memorinya. Karena kalau nggak diminta untuk menyimpan, dia nggak akan simpan. Jadi ketika kita ada kerjaan lain, dia udah nggak punya tuh memori yang lama itu. Jadi misalnya nih, semua presentasi kerjaan gue upload ke ChatGPT. CV gue upload ke ChatGPT. Dan itu aman ya kalau kita pakai yang buat personal. Dan gue akan selalu kasih komen, tolong simpan ini buat referensi ke depannya saat kita chatting dan gue butuh bantuan lo lagi. Sama kan dengan bilang ke PA kita, Neng, tolong simpan ini di brankas, di rak ya, nanti kapan-kapan gue perlu, nanti tolong lu cariin. Pokoknya gitulah, intinya kita harus fit dia dengan data sebanyak mungkin. Nah ini bisa dilakukan kalau gue pakai, atau bapak-bapak ya, Pak, pakai ChatGPT yang berbayar ya, yang 4.0 itu ya berapa sih? Ya dibandingin lu gaji personal asisten lu sebulan kan masih oke lah, masih oke. Apalagi ya, oh ya termasuk juga gue masukin data pribadi gue nih, kayak berat badan, tinggi badan, umur, penyakit, kebiasaan, dan lain-lain. Jadi nanti dia punya cukup data buat melayani keinginan kita. Misalnya nanya soal diet Pak, nanya soal apa? Diet yang terbaru tuh apa tuh Pak, gimana? Kan dia akan butuh data-data itu, jadi ada. Dan itu secure banget. Apalagi kalau kita pakai ChatGPT yang premium ya, yang 4.0 yang berbayar itu. Gitu. Ya wes, paling akhir gue cuma mau bilang bahwa AI is here to stay. AI itu cepat lambat akan semakin canggih dan jadi bagian dari hidup kita. Tinggal bagaimana kita memanfaatkannya. Dan sebagai generasi digital immigrant, gue bisa bangga bilang bahwa apa yang gue pelajari di zaman analog dengan susah payah itu jadi bekal yang bagus untuk lebih bijak menggunakan teknologi artificial intelligence. Kita nggak bisa menolak itu. Dan daripada lo sibuk-sibuk ngomel Pak, mendingan pelajari dan kenali. Pakailah ChatGPT yang pakai versi gratis juga nggak apa-apa Pak. Karena apa? ChatGPT itu baru satu teknologi AI yang udah ada di sekitar kita. Ada banyak banget macam-macam teknologinya. Tapi ya, mulailah dengan menggunakan ChatGPT misalnya. Atau mau pakai Gemini dari Google bisa. Atau mau pakai Copilot dari mana? Microsoft juga bisa. Gitu. Aduh, otak gue udah lambat nih. Kayaknya memang perlu asisten. Ya gue sih nggak terlalu yakin ya AI akan menguasai hidup kita suatu saat nanti dan menggantikan hidup kita kayak di film-film Transformer itu. Tapi belum lama ini ada satu statement bagus banget dari Jensen Huang, CEO dari Nvidia yang kebetulan lagi ada di Indonesia. Dan dia bilang intinya kurang lebih AI itu pokoknya nggak akan gantiin kita. Tapi siap-siap lo digantiin sama orang yang paham AI. Bentar, gitu nggak sih ngomongnya? Coba kutipin kata-kata Jensen Huang di Jakarta baru-baru ini soal AI yang tidak akan menggantikan kita dan pekerjaan kita. Dari Kompas kalau nggak salah ya, atau dari media lain, tapi sebutin kutipannya aja.
CEO Nvidia, Jensen Huang, baru-baru ini menyatakan bahwa AI tidak akan menggantikan pekerjaan manusia. Ia menegaskan, orang tidak akan kehilangan pekerjaan karena AI. Tapi orang yang tidak bisa pakai AI akan terganti oleh yang bisa. Nah, asli nih, asli. Karena ini dirujuk dari Kompas kalau lu lihat di versi tulisannya. Jadi, kalau lu ngajak AI ngobrol, itu selalu ada versi transkripnya dan di situ lu bisa lihat rujukannya. Ini dia ngambil rujukannya dari kompas.id. Good. Jadi, Pak, Bu, udah siap masa depan kita digantikan oleh orang yang paham AI atau lebih baik kita belajar untuk mengenal dan memanfaatkannya? Contoh yang gue kasih tadi mah masih cemen-cemen banget, Pak. Masih sehari-hari banget, tapi yang terpenting kita juga sekaligus belajar logika dalam memberikan komen atau perintah atau bahasa keren sekarang prompt untuk artificial intelligence. Karena semakin detail prompt kita, semakin lengkap hasilnya dan semakin canggih juga sesuai dengan keinginan kita. Oke. Aduh, gue kebelet lagi, mana tanggung tinggal nutup. Gue udah mau pamit nih di podcast tapi kebelet pipis. Tolong bantu closing podcast ini ya. Aduh, kebelet. Baik, berikut penutup podcastnya. Terima kasih sudah mendengarkan episode podcast Gen B kali ini. Kalau ada teman-teman yang ingin memberikan komentar, berbagi ide, atau punya pertanyaan seputar topik yang kita bahas, jangan ragu untuk mengirimkan email ke suarane@gmail.com. Kalian juga bisa mampir ke blog Om Rane di suarane.org untuk informasi dan cerita menarik lainnya. Saya Ai Supriyati, asisten pribadi dari Om Rane, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Bye-bye!